Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada malam ini. Namun Jokowi belum bisa menyampaikan mengenai apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Pertemuan dilakukan setelah pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo beberapa hari lalu usai Kementerian Pertanian tersangkut kasus dugaan korupsi. Mengenai pengganti Syahrul, pemerintah juga telah menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Panen. Hari ini kan mau ketemu Pak Yassin, hari ini mau ketemu Pak Syahrul Yassin. Jadi apalagi? Iya nanti malam. Ya nggak ngerti, ketemu aja belum kok membahas. Ya, Pak. Ketemu. Ya nggak apa-apa juga. Pak, pergantian Pak SL sendiri, apakah nanti dari kalangan partai politik atau Apa? Pak? Perganti Pak SL, apakah? Pak Arief sudah. Ya nanti lah, sudah di-handle oleh Pak Arief. Apa yang nanti akan jadi pokok pembicaraan, isi perbincangan dari Pak Jokowi dengan mentan tapi juga sekaligus mantan, ya kan, mantan. Nah, soal permantanan dan permentanan ini kita punya rekan komika yang sudah hadir, juga akan menghibur kita, ada Bang Jui Purwoto. Bang Jui, apa kabar? Apa kabar? Baik, Kak Gita, Kak Ini kan Putri. kita nanti menunggu pada pukul 19 nanti Presiden akan bertemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Kira-kira punya keresahan apa ini kalau dari Mas Jui melihatnya nanti juga menebak pertemuan nanti nih? Jangan curhat soal mantan ya tapi ya. Iya, betul sekali. Ini Syahrul Yassin Limpo ya. Kalau menurut saya tadi udah disebutkan ya, dulunya mentan, sekarang mantan. Dan biasanya orang-orang kalau keluar negeri itu kan healing. Nah kalau beliau hilang. Kalau beliau hilang. Sebenarnya begini Mbak, kalau misalnya berita-berita soal pejabat korupsi atau menteri korupsi itu sudah biasa menurut saya. Yang luar biasa itu kok bisa ya ada seorang pejabat ke luar negeri nyasar. Ini kan aneh. Masa seorang menteri bisa nyasar? Harusnya seorang menteri itu kan sudah terbiasa ke luar negeri. HP-nya nggak ada pulsa, jadi nggak ada data buat lihat GPS. Nah, kenapa? Karena uangnya itu ditaruh semua di rumah. Oke, bisa. Itu, iya, masa gini Mbak, masa bisa kalah sama TKW Hong Kong loh. Saya yakin TKW Hong Kong senyasar-nyasarnya pasti buka Google Map. Nah, ini seorang menteri sekaliber pejabat setinggi menteri itu bisa tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Apa sebenarnya beliau itu adalah butiran debu? Ini yang bikin saya aneh sebenarnya. Dan kenapa ya? Kenapa harus ada yang namanya korupsi? Itu kan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Apalagi ini bidang pertanian. Ini bukannya sombong. Saya ini dulu kuliah di Institut Pertanian Bogor. Salah satu kampus yang dimana menurut saya ini adalah ujung tombak pertanian di Indonesia. Yang setiap tahun selalu menghasilkan mahasiswa yang siap kerja di bank. Banting jurusan. Sebagiannya begitu. Nah, saya aja kadang merasa malu Mbak. Karena sampai sekarang ini saya belum berkontribusi apa-apa untuk pertanian di Indonesia. Kerja di bank juga soalnya, enggak juga? Iya, kerjaan saya malah di sini sekarang, ya kan? Malah mencari rezeki dari aib yang terbongkar. Rezeki saya ternyata di sini gitu. Ya ini saya merasa malu. Dan memang kalau kita nggak sebagai alumni jurusan pertanian kalau nggak bisa ngasih kontribusi ya minimal jangan merampas. Apalagi yang bikin saya aneh, ketika KPK menggeledah kok bisa ditemukan 12 pucuk senjata api. Karena menurut saya tidak ada hubungannya antara senjata api dengan dunia pertanian. Iya kan, nggak ada hubungannya. Memangnya hama-hama di Indonesia itu seseparatis itu ya? Ditembak sih. Harus dibasmi gitu ya. Tapi kan tidak harus pakai senjata api. Dan harusnya kalau memang sangat mencintai, kalau memang beliau ini orang pertanian sejati, ketika digeledah itu kan isinya harusnya hasil bumi, ya kan, pestisida, pupuk kandang. Tapi pertanyaannya kandang mana yang isinya 30 miliar? Nah, dalam hal ini saya jujur saya sangat mengapresiasikan kepada Bapak Mahfud MD yang sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya lebih cepat, bahkan lebih cepat ketimbang KPK. Iya, karena KPK itu sejatinya harus tegas.
Harus tidak pandang bulu dan tidak ada tedeng aling-aling. Karena KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pemberitahuan Kawan. Saya Jui, terima kasih. Jui, bisa Mas Jui. masuk. Oke. Ya baik, kita tadi sudah dibuat sedikit tersenyum ya kan dengan keresahan dari Bang Jui. Nanti kita akan dengarkan lagi Bang Jui punya catatan lainnya, tapi kita akan juga lihat kabar berikutnya Agita.